Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Marwah Utama TV, channel yang akan membawakan informasi, kisah inspiratif, maupun cerita dalam bentuk cerita bergambar. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang sangat viral di langit. Tapi sebelum itu, tolong klik subscribe dan notifnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Nah, terima kasih yang sudah klik ya. Kita lanjut ke ceritanya. Kisah pemuda yang viral di langit. Ayo, siapa dia? Teman-teman pasti sudah ada yang bisa menebak. Sudah ada yang tahu. Tepat sekali. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Berikut ini kisahnya. Pada zaman dahulu, zamannya Nabi Muhammad SAW, di Yaman hiduplah seorang pemuda miskin yang tinggal bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Sejak lahir, Uwais menderita penyakit sopak. Timbul bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Seringkali tubuhnya terasa gatal karena penyakitnya, dan tak jarang ada orang yang tidak mau berteman dengannya karena merasa jijik atau risih. Namun demikian, Uwais selalu tabah dan tidak pernah mengeluh perihal penyakitnya tersebut. Nah, Uwais ini adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Setiap hari, Uwais mencari nafkah dengan menggembalakan domba milik tetangganya. Menggembala kambing itu tidak mudah loh, teman-teman. Seringnya ada domba-domba yang kabur ke sana kemari dan kita harus mengejarnya. Apalagi pada zaman dahulu kan ada cerita domba yang sering diburu oleh serigala. Jadi si Uwais ini harus waspada dan berhati-hati. Dan upah yang dihasilkan dari mengembala domba ini dia gunakan untuk keperluan hidupnya bersama ibunya. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Uwais selalu berusaha untuk memenuhi segala permintaan dari ibunya tersebut. Hebat ya. Suatu hari, ibunya memanggil dan mengajukan sebuah permintaan kepada Uwais. Ibunya mengatakan bahwa umurnya tidak lama lagi dan beliau ingin menunaikan ibadah haji. Uwais tidak bisa menolak permintaan ibunya, maka dia menjawab, "Baiklah ibu, aku akan mencari cara untuk mewujudkan mimpi ibu. Jadi bersabarlah." Ibu Uwais sangat bahagia dan terharu mendengar jawaban dari Uwais. Namun di dalam hatinya, Uwais bingung dan resah. Dia berpikir bagaimana dia bisa membawa ibunya yang lumpuh itu untuk pergi berhaji. Sedangkan perjalanan dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh dan melewati padang pasir yang sangat tandus. Biasanya orang-orang menempuhnya menggunakan unta. Tetapi karena miskin, domba saja Uwais tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan padanya untuk mewujudkan mimpi ibunya. Dan akhirnya dia menemukan sebuah ide. Keesokan harinya, Uwais menemui seorang pemilik domba dan hendak membeli domba tersebut dengan uang hasil menabung dan menyisihkan uang makannya. Setelah tawar-menawar dengan si pemilik domba, akhirnya dari uang tabungan Uwais, dia mendapatkan satu anak domba kecil yang hendak dia pelihara. Belum ada yang mengetahui apa sebenarnya ide Uwais dan untuk apa domba itu. Setiap hari, Uwais menggendong anak domba tersebut untuk menaiki dan menuruni bukit. Orang-orang tertawa melihat tingkah yang dilakukan Uwais tersebut. Mereka berkata, "Hei, lihat yang dilakukan Uwais itu. Dasar orang aneh. Masa domba digendong naik turun bukit? Uwais gila, ya aneh dia." Tetapi Uwais tidak memperdulikan ucapan mereka.
Saat ini yang dia pikirkan hanya membahagiakan ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah saat musim haji. Anak domba itu semakin bertambah besar dan bobotnya mencapai 100 kilo. Begitu pula dengan Uwais, badannya semakin kekar dan kuat. Berkat latihan setiap hari, beban yang dia pikul, yaitu anak domba tersebut yang sekarang sudah sebesar itu, tidak terasa lagi. Sekarang, barulah orang-orang tahu apa yang dilakukannya adalah bentuk pengorbanan kepada ibunya. Sekarang, dia siap dan mampu untuk mengantar ibunya pergi haji. Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Jarak yang sangat jauh, padang pasir yang tandus, semua dia lewati. Masya Allah, sungguh besar rasa cinta Uwais terhadap ibunya. Sesampainya di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais dan ibunya berdoa. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Serentak ibunya bertanya kepada Uwais, bagaimana dengan dosa anaknya tersebut? Maka Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Dan biarlah dengan ridho ibu yang mengantarku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anaknya tersebut. Seketika, penyakit sopak yang dideritanya selama ini sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan kecil di telapak tangannya. Masya Allah. Dan Uwais berkata, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau telah menyembuhkan penyakitku." Uwais sangat senang saat itu. Selepas dari Mekah dan pulang, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Dia sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Beliau berpesan agar Uwais segera pulang setelah bertemu Nabi. Berangkatlah Uwais ke Madinah. Sesampainya di rumah Nabi, dia bertemu dengan istri Nabi, Aisyah. Beliau berkata, Nabi sedang berperang dan tidak dapat dipastikan kapan kepulangannya. Saat hendak menunggu Nabi pulang, Uwais teringat kepada ibunya. Dia tidak tega dan tidak ingin membuat ibunya khawatir. Sehingga Uwais pun kembali ke Yaman dengan perasaan sedih karena tidak bisa bertemu dengan Nabi. Kemudian, setelah Nabi pulang, Aisyah menceritakan tentang kedatangan Uwais. Dan Nabi berkata bahwa Uwais adalah anak yang sangat taat kepada ibunya. Dan karena ketaatannya itulah namanya sampai terkenal di penduduk langit. Demikianlah ungkapan Nabi kepada istrinya Aisyah. Sampai akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggembarkan. Banyak sekali orang yang mengurus pemakamannya, dan orang-orang tersebut tidak diketahui asalnya. Banyak yang beranggapan bahwa mereka adalah penduduk langit yang diutus oleh Allah untuk menjemput Uwais Al-Qarni. Masya Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal dan viral di langit. Karena ketaatan kepada ibunya, Allah meninggikan derajatnya. Semoga kita bisa meneladani sosok Uwais Al-Qarni ini dengan berbakti dan mendoakan orang tua kita di setiap waktu. Baiklah teman-teman, sampai di penghujung acara, kami dari Marwah Utama TV mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan cerita selanjutnya ya.